Oke, baik. Karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara virtual, jadi aku berpikir untuk record aja mengenai apa yang aku akan sampaikan di PPT ini. Oke, jadi tema ini yaitu beberapa perubahan dalam menghadapi perkembangan dan ekspektasi untuk Taksara. Oke, sebelumnya makasih yang udah mau mendengarkan dan mau hadir untuk menyambung apa yang seharusnya kita kerjakan. Ya udah deh, pokoknya langsung ke intinya. Pertama, masalah kita yaitu setelah waktu yang begitu lama, banyaknya penambahan anggota dan ekspektasi anggota berdampak dengan kemajuan Taksara. Namun kinerja dan keuntungan admin baik secara pengetahuan maupun kesejahteraan masih kurang. Jadi di sini aku uraikan lagi lebih mendetail, yaitu ada 3 masalah. Yang pertama yaitu masih kurangnya internal interaksi antara para admin dalam mengerjakan suatu proyek. Lalu yang kedua, banyaknya harapan anggota dalam perubahan Taksara lebih aktif. Yang ketiga yaitu kurangnya informasi mengenai program Taksara. Oke, jadi ada beberapa solusi yang aku akan berikan. Solusi yang pertama yaitu akan diberlakukannya sebuah kelompok kecil agar pembagian pekerjaan lebih efektif dan agar para admin mendapatkan beberapa pengalaman dalam berorganisasi secara digital. Lalu yang kedua, akan ada beberapa upgrade dan tambahan program yang pastinya dengan teknis lebih mendetail agar kedepannya tidak akan kembali seperti keadaan saat ini. Lalu solusi yang tiga, akan ada konten khusus di setiap bulannya untuk menyampaikan kembali program-program Taksara secara ringan dan mudah dipahami. Untuk solusi pertama, seperti yang aku bilang tadi, yaitu pembagian kelompok. Jadi, seperti yang sudah aku informasikan bahwa nantinya akan dibagi menjadi 2 kelompok yang berisi dari masing-masing divisi. Jadi, begini, keuntungan dari pembagian kelompok ini pekerjaan lebih efektif. Jadi nggak saling nungguin tuh, ini bagiannya siapa ya, ini siapa yang kerja ya. Jadi kayak, ya udah pokoknya ini kerjaan aku, jadi aku harus selesaiin sesuai target, nggak nungguin siapa-siapa, pokoknya ini kerjaan aku. Kayak gitu. Terus tujuannya mempererat interaksi antara admin dalam mencapai suatu tujuan yang sama dan konsistensi dalam pengerjaan tugas. Jadi kan kebanyakan pada bingung kan mau negur agak gimana gitu, takutnya itu bukan pekerjaannya gitu kan. Tapi dengan adanya transparansi dan beberapa pengurangan, maksudnya pembagian, jadi kan lebih tahu gitu, oh ini memang kerjaannya si ini gitu. Dan jadi diskusinya nanti lebih gampang. Lalu hasilnya adanya perkembangan diri sosial dan komunitas. Itu nanti jadinya kan bakal lebih pede lagi tuh untuk bersosialisasi, untuk mengembangkan diri. Ini tuh aku loh yang ngerjain, jadi aku harus berusaha lebih baik. Karena kalau kemarin kan yang dikerjain misalnya satu tulisan 3 orang gitu kan, jadi nggak kelihatan gitu kan tulisannya seberapa baik, seberapa bagus, atau mungkin masih kurang. Nah kalau sekarang kan kelihatan tuh, ini tulisan aku, oh ternyata apakah orang memahami tulisan aku atau enggak, tulisan aku udah menarik belum ya, tulisan aku dibaca nggak ya, kayak gitu kan. Atau ini desain aku udah baik belum ya, desain aku udah tertarik, udah bikin orang tertarik nggak ya, kayak gitu kan. Lalu yang pastinya akan bisa bertanya kepada admin yang lain gitu. Ini kira-kira apa yang kurang ya gitu. Terus lebih pokoknya intinya tuh lebih pede lah. Karena kemarin mungkin agak kecelem karena masih malu-malu gitu kan. Nah, jadi nanti kan ada tim 1 dan tim 2. Di sini per tim itu akan berisi oleh pembina dan pengawas, yaitu koor. Lalu ada writer team 1, social team 1, creative and design 1. Lalu peta jalannya aktivitas kelompok. Jadi di sini yang minggu pertama itu sama sekali nggak bikin konten, tapi disitulah tempatnya kalian berdiskusi tentang apa yang akan dibuat. Jadi dibuatin konten tuh minggu gitu, minggu pertama. Dan minggu keduanya lah tempatnya diupload. Jadi minggu pertama itu benar-benar mikir banget tentang apa yang akan diupload di minggu kedua. Pengerjaan konten bisa sampai minggu kedua asalkan sesuai target. Lalu bagi ke beberapa kegiatan atau konten. Di sini tuh setelah menentukan tema untuk minggu kedua, baru nanti kita pilih-pilih gitu kan. Satu kelompok wajib membuat 4 konten, yaitu 1 ras. Kalau ras itu nggak apa-apa, aku aja yang ngerjain karena untuk template dan rasnya itu aku yang nyimpen daftar dan
isi reviewnya, jadi nggak apa aku aja. Terus nanti ada satu reels. Kenapa ada reels nanti aku jelasin. Lalu ada satu feed bebas sesuai tema. Lalu ada story, yaitu interaksi atau tanya jawab minimal 3 slide dalam seminggu itu, dalam yang minggu kedua. Jadi terserah tuh, misalnya dalam sehari itu udah langsung ngeluarin 3 story, atau mungkin dalam minggu awal 1 story, terus dibalas-balas-balas, baru 2 story kedua, baru story ketiga, itu boleh juga. Lalu minggu jadi nanti tuh ada yang namanya baca bareng di hari Jumat malam. Nanti aku akan jelaskan, yang pasti nantinya akan dibahas untuk baca bareng di minggu kedua. Terus minggu kedua ya udah, kalau udah selesai kontennya, udah selesai temanya, udah selesai pengerjaan kontennya, jadi nanti tinggal diupload tuh sesuai dengan waktu upload yang paling tepat. Kan di IG Taksara tuh kan ada insight, di situ kan bisa lihat kalau ternyata selama ini dia tuh optimal di likes, optimal engagementnya itu jam berapa tuh kan nanti kelihatan. Jadi itu nanti satu kelompok tuh udah nganalisis kira-kira bagusnya diupload jam berapa. Jadi admin sosial itu tugasnya itu nanti. Pokoknya apapun yang berbau pelayanan lah ya. Pokoknya yang interaksi terhadap anggota maupun followers itu tanggung jawabnya sosial ya. Terus di minggu kedua misalnya udah selesai, ya udah nanti kita sama-sama nganalisis. Ya kita kurang apa ya kemarin kayak gitu. Kayaknya besok kita jangan kayak gini, enaknya kayak gini, kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu ngomong-ngomong kayak gitu juga nggak apa-apa. Itu membangun sosialisasi, sosial kita, pokoknya mengembangkan diri lah sebagai orang yang sedang berorganisasi. Aduh, jatuh dia. Oke. Tugas masing-masing divisi. Oke, di sini kan divisi sosial, tugasnya itu pendekatan dengan anggota dan followers. Pendekatan 1 yaitu admin sosial media harus berinteraksi dengan anggota dan para followers baik di grup WA maupun IG. Di sini untuk admin sosial nih keseringan nggak enakan gitu. Nggak enakan untuk ngobrak-ngabrik IG Taksara atau grup Taksara, padahal it's okay guys, itu job kalian. Mau diapa-apain Taksara nggak apa-apa, yang penting rame, asalkan sesuai dengan standar kita, nggak mengandung sara, tidak ada spoiler, sesuai tema yaitu literasi, terus tidak menyinggung, ya intinya seperti norma yang biasa kita jalankan di grup ya. Dan aku yakin pasti kalian ngerti lah ya standarnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, pendekatan melalui IG bisa berupa likes maupun komentar positif dan motivasi di postingan anggota yang lewat di beranda snapgram maupun yang men-tag Taksara. Pendekatan 3, berikan beberapa cerita berespon untuk berinteraksi secara aktif. Ini yang maksud aku yang tadi, tugasnya dalam dalam seminggu bisa bikin 3 story. Nah, pendekatan ini bisa berupa, misalnya nih, dalam sehari kan pasti ada aja kan yang like atau yang tag Taksara yang tag Taksara tentang review. Nah, itu tuh reviewannya atau postingannya, entah itu berupa reels atau foto, itu kita nanti repost di story aja. Misalnya kayak jangan lupa untuk baca reviewnya ini ya, kayak gitu, punyanya anggota Taksara. Nanti untuk lanjutannya bisa PC aku ya, atau bahas aja di grup kalau misalnya ada yang kurang ngerti. Lalu yang kedua, like postingan dan story anggota yang lewat di beranda Taksara. Setidaknya dalam 2 hari, itu dalam sekali buka IG itu misalnya 2 hari itu kalian cuma bisa buka IG Taksara misalnya sekali gitu kan. Nah itu setidaknya kalian like postingan story gitu, atau enggak kayak bikin ini di poin 4 kayak komentar gitu, bikin apresiasi kayak wah keren gitu, wah akhirnya selesai juga ya salah satu TBR-nya kak, kayak gitu-gitu biar dia senang gitu kan. Dan dia juga kita juga semakin dekat dengan dia juga semakin dekat dengan kita. Dan kalau story yang berupa kayak tanggapan kalian atau bagaimana itu jangan lupa untuk dibales ya. Lalu yang kelima, meminta kelompok berdiskusi untuk konten story berinteraksi yang menggunakan respon, voting, kuis kayak gitu.
nih, satu kelompok wajib membuat satu tema interaksi story dan menguploadnya. Itu tuh pokoknya masuk ke minggu pertama. Jadinya di situ juga kalian diskusi kira-kira di story itu akan ngupload apa. Jadi anggap aja feed sama story itu sama-sama penting. Meskipun story cuma 24 jam, tapi setidaknya ada faedahnya gitu storynya. Ada ilmunya gitu. Karena selama ini kita story ala-ala gitu kan. Nggak terlalu aktif, kita lebih ke feed aja gitu pikiran kita. Padahal story juga banyak loh yang nontonin. Lalu ada content writer, yaitu divisinya writer ya. Di sini tuh bertugas menulis konten sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan gitu kan. Setelah diskusi temanya apa, mau bikin apa. Jadi tim writer ini kalau bisa cari bahan gitu. Apa sih kira-kira yang lagi trending dan lagi cocok dengan tema yang kita usung. Lalu yang seperti aku bilang, menganalisa atau melakukan riset sebelum membuat tulisan. Ketiga, mengedukasi pembacanya dengan mampu menyajikan informasi yang kompleks tapi gampang dimengerti. Lalu, memahami format penulisan yang baik. Menyelesaikan tulisan sesuai deadline. Nah, itu penting ya. Kenapa sesuai deadline? Kalau misalnya nggak sesuai deadline terus, kerjaannya mangkir terus, itu kita sama aja kayak ngerjain aja sendiri gitu. Ngapain ikut berorganisasi kalau ujung-ujungnya susah untuk atur waktu. Karena kan kita di sini untuk sama-sama saling mengerti dan belajar bagaimana sih berorganisasi. Oh, kayak gini loh berorganisasi, sehingga mengembangkan diri gitu. Pokoknya jangan sampai ngulur-ngulur terus gitu. Ini kapan kita akan capek mencapai target, lalu mencapai pesan dengan cara unik gitu. Misalnya apa yang lagi viral tuh, mungkin suka buka-buka apa gitu, tapi nggak harus viral juga nggak apa sebenarnya, yang penting menarik aja gitu kata-katanya. Tentunya yang terakhir, diskusi bersama ketua agar mencapai suatu kesepakatan sebelum diberikan kepada desain konten. Jadi di sini pasti kalian ngerasa kayak kurang pede dengan tulisan, atau iya nggak sih ini. Nah itu tuh kalian diskusi aja sama ketua gitu. Kalau desain konten nggak diikutin nggak apa-apa gitu. Karena terlalu banyak kepala kadang bingung juga untuk menentukan suatu jawaban. Nanti kalau udah selesai barulah dijelaskan kepada desain konten. Oke, lalu desain konten. Desain dengan kreatif dan berdiskusi. Membuat konsep dari informasi dan materi yang sudah diberikan kan. Berdiskusi atau brainstorming secara pribadi dengan ketua kelompok untuk finishing desain yang akan dibuat. Jadi misalnya kalian udah buat gitu kan, tapi kalian merasa kurang pede, udah tanya aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dikritik jangan ini ya, ngerasa gimana. Siapa tahu itu memang yang terbaik dan untuk mewujudkan target kita tuh seperti apa. Tuh memadukan yang ketiga, memadukan unsur seni, visual, bahasa dalam sebuah desain dan untuk menyampaikan suatu pesan. Memberikan solusi atas permasalahan tertentu, mengikuti perkembangan gaya dan inovasi desain. Tentu saja bekerja sama dengan tim. Nah, tugas ketua kelompok yaitu memimpin jalannya program atau aktivitas taksara. Lalu mengatur jalannya diskusi atau pembagian tugas agar semua dapat berpartisipasi. Yang ketiga, mengawasi agar sesuai target dan batas waktu. Oke, di sini aku kasih wewenang sebagai ketua kelompok. Itu kalian jadinya mau membuat suatu gebrakan baru atau hal apa gitu, itu kalian boleh banget. Ketua kelompok boleh menentukan tanpa bilang ke aku sama sekali juga boleh. Tapi kalau misalnya banyak hal yang ingin ditanyakan, boleh juga. Yang pasti akunya tuh cuman yang koor tuh bukannya ikut mikir ya, tapi lebih kayak ngasih tahu solusi atau gimana. Jadi jadi benar-benar tanggung jawab tuh di kamu gitu. Tapi ketua kelompok ini tiap sebulan sekali bakal berubah. Dan setiap ketua kelompok yang membawa kelompoknya pada saat itu menuju ke tujuan tema, maksudnya berhasil mewujudkan tema tersebut dengan baik, dengan respon yang baik. Nah, yang pokoknya yang paling baik deh, nanti ada bonus dari aku. Oke. Karena Januari awal kita pastinya lagi sibuk libur ya. Sibuknya sibuk libur. Jadi aku udah bagi nih ya. Kenapa aku bagi sekarang? Karena biar gak kepikiran lagi. Jadi tanggal 5 sampai 17 Januari. Kita tuh patokannya jangan Senin Sabtu gitu. Atau gimana? Senin Minggu gitu. Jangan ya. Pokoknya patokannya itu tanggal. Karena kalau patokannya minggu-minggu terus kayaknya akan susah.
Tapi kalau semisal kalian punya ide Senin Minggu itu nggak susah dan memberikan alasan yang cukup, kayaknya boleh juga. Tapi untuk ini aku lagi berpikirnya gini sih, lebih enak, kayak nggak tahu ya nantinya. Yang pertama yaitu 5 sampai 17 Januari, tim pertama. Lalu tim kedua 18 sampai 31 Januari. Yang pertama isinya ada aku, Ica, Nanda, dan Pipin. Lalu tim 2 yaitu Eriksa dan Cus, Putri, Novi, dan Dita. Taruh ini ada yang belum masuk belum sih? Oke, ini setelah itu kan ada solusi 2, tapi ini aku lanjut nanti aja. Setelah ini berakhir ya, maksudnya setelah part 1 ini, biar nggak terlalu puyeng nantinya. Oke, untuk apa yang mau ditanyakan bisa langsung aja ya, tanya di grup biar enak. Oke, thank you guys.